Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Hari ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang penuh luka, tekanan, dan pembalasan yang tidak dilakukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Ini adalah kisah seorang wanita yang dihina karena dianggap tidak mampu memberikan keturunan. Ia diceraikan, direndahkan, bahkan dipermalukan oleh keluarga suaminya sendiri. Namun takdir berkata lain. Ketika semua orang meragukannya, ia justru menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak terduga. Dan pada akhirnya, ia kembali bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk menunjukkan satu hal sederhana, bahwa ia tidak pernah salah. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir karena setiap babnya dari kisah ini akan membawa kalian pada emosi yang semakin dalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Aku diceraikan suamiku dan dihina keluarganya karena selama 1 tahun menikah aku belum hamil juga. Lalu aku menikah dengan pria lain 2 bulan menikah aku bisa hamil. Ku tunjukkan kehamilanku pada suami dan keluarganya bahwa yang bermasalah bukan aku tapi mantan suamiku. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar, menyinari wajah Alina yang masih terlelap. Di sampingnya, Rendra sudah lebih dulu bangun, mengenakan kemeja kerja sambil sesekali menatap istrinya dengan senyum tipis. Dari luar, kehidupan mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang menikmati masa-masa indah pernikahan. Alina terbangun perlahan, lalu tersenyum saat melihat Rendra. "Pagi," ucapnya lembut. "Pagi juga," balas Rendra singkat, namun hangat. Rutinitas mereka sederhana, tapi terasa lengkap. Alina menyiapkan sarapan, sementara Rendra bersiap berangkat kerja. Mereka sering tertawa kecil di meja makan, membicarakan hal-hal ringan, film yang ingin ditonton, rencana liburan, atau sekadar candaan tentang hal sepele. Di media sosial, kehidupan mereka tampak sempurna. Foto-foto romantis, makan malam berdua, hingga liburan singkat selalu mendapat banyak pujian. Banyak orang iri melihat keharmonisan mereka. Namun, di balik semua itu, waktu terus berjalan. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga akhirnya, 1 tahun pernikahan mereka terlewati tanpa kabar kehamilan. Awalnya, Alina tidak terlalu memikirkan. Ia percaya semuanya hanya soal waktu. Setiap kali ada yang bertanya, ia hanya tersenyum dan menjawab santai, "Doakan saja." Rendra pun terlihat santai. Ia tidak pernah secara langsung menyalahkan Alina. Bahkan, ia masih sering menggenggam tangan istrinya dengan hangat, seolah tidak ada yang berubah. Tapi perlahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Pertanyaan dari orang-orang sekitar mulai semakin sering muncul. Tidak lagi sekadar basa-basi, tapi mulai terdengar seperti tekanan. "Belum isi, Lin. Jangan terlalu sibuk kerja, nanti susah punya anak. Sudah periksa belum?" Setiap pertanyaan itu seperti jarum kecil yang menusuk hati Alina. Ia tersenyum di luar, tapi diam-diam menyimpannya sendiri. Malam hari, saat semuanya sunyi, Alina mulai memikirkan hal yang sebelumnya tidak pernah ia khawatirkan. Ia mulai menghitung waktu, mengingat setiap harapan yang belum terwujud. Ia pernah mencoba membicarakannya dengan Rendra. "Kamu, kepikiran soal anak?" tanya Alina pelan suatu malam. Rendra terdiam sejenak sebelum menjawab, "Santai saja. Nanti juga ada waktunya." Jawaban itu terdengar menenangkan. Tapi entah kenapa, Alina merasakan ada jarak yang mulai terbentuk. Halus, tapi nyata. Hari demi hari, tekanan itu tidak lagi hanya datang dari luar, tapi mulai tumbuh dalam pikirannya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya cukup? Apakah ada yang salah? Sementara itu, kehidupan mereka masih terlihat sempurna bagi orang lain. Senyum masih terpasang. Tawa masih terdengar. Foto-foto bahagia masih diunggah. Namun di balik semua itu, sebuah retakan kecil mulai muncul. Pelan, hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk mengubah segalanya di kemudian hari. Awal tekanan. Hari-hari setelah memasuki tahun pertama pernikahan mulai terasa berbeda bagi Alina.
Jika dulu rumah terasa hangat dan penuh tawa, kini ada sesuatu yang perlahan mengusik ketenangan itu, datang dari arah yang tak bisa ia hindari. Nadia. Awalnya hanya sekadar ucapan ringan yang terdengar seperti candaan. Rumah kok masih sepi saja? Ya, ucap Nadia suatu sore saat berkunjung. Alina hanya tersenyum, mencoba tidak mengambil hati. Ia menganggap itu hal biasa. Pertanyaan seperti itu sering ia dengar dari orang lain juga. Namun, ternyata itu baru permulaan. Hari demi hari, kata-kata Nadia berubah. Tidak lagi sekadar sindiran halus, tapi mulai terasa menusuk. Perempuan itu kalau sudah menikah, ya harus bisa jadi ibu. Kalau tidak, ya belum sempurna. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Alina terdiam. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Ia hanya menunduk, menyembunyikan perasaannya. Sejak saat itu, kunjungan Nadia tidak pernah terasa biasa lagi. Setiap datang, selalu ada saja yang dibahas, dan entah bagaimana, ujungnya selalu kembali ke hal yang sama. Sudah coba cara ini belum? Jangan-jangan kamu terlalu capek kerja? Atau, memang ada yang bermasalah? Pertanyaan terakhir itu selalu diucapkan dengan tatapan yang membuat Alina merasa kecil. Semakin lama, sindiran itu tidak hanya muncul saat mereka berdua. Bahkan di depan Rendra, Nadia tetap mengatakannya tanpa ragu. Anehnya, Rendra hanya diam. Tidak membela. Tidak juga menghentikan. Sikap diam itu justru terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata Nadia. Malam hari, setelah semua percakapan itu, Alina sering duduk sendiri di tepi tempat tidur. Ia menatap kosong ke arah jendela, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupnya. Dulu, rumah ini adalah tempat paling nyaman baginya. Sekarang, perlahan berubah menjadi tempat yang membuatnya merasa tidak cukup. Kata-kata, wanita tidak sempurna, terus terngiang di kepalanya. Berulang-ulang. Seakan menjadi suara yang tidak bisa ia hentikan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia terlalu sering mendengarnya. Dan tanpa ia sadari, tekanan itu mulai merambat ke dalam hatinya, mengikis kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Sementara di luar, kehidupan mereka masih terlihat baik-baik saja. Namun di dalam, Alina mulai berjuang sendirian, menghadapi luka yang bahkan tidak terlihat oleh siapapun. Luka yang dalam. Jika kata-kata Nadia terasa seperti tekanan yang perlahan menekan dari atas, maka kehadiran Siska adalah luka yang datang dari arah yang tak terduga, tajam dan langsung menghantam. Siska, adik Rendra, memiliki cara bicara yang ringan, tapi penuh makna tersembunyi. Senyumnya manis, nadanya santai, namun setiap kalimatnya seperti sengaja diarahkan untuk menyentuh titik paling rapuh dalam diri Alina. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Siska melirik Alina dari ujung mata. Embok ya coba lebih, niat, dikit jadi istri, ucapnya sambil tertawa kecil. Sekarang itu banyak kok yang cepat hamil, padahal baru nikah. Alina tersenyum kaku. Ia tahu itu bukan sekadar pernyataan biasa. Hari berikutnya, saat Alina menyajikan makanan, Siska kembali membuka suara. Mas Rendra itu sebenarnya tipe yang butuh keluarga lengkap. Loh, anak, suasana ramai, bukan rumah sepi terus. Kalimat itu membuat tangan Alina sedikit gemetar saat meletakkan piring. Ia ingin menjawab, ingin membela diri. Tapi lagi-lagi, ia memilih diam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia lelah harus menjelaskan sesuatu yang bahkan belum tentu salah darinya. Seiring waktu, kata-kata Siska semakin berani. Tidak lagi terselubung, tapi mulai terang-terangan. Kalau aku sih nggak akan betah kalau di posisi Mas Rendra, katanya suatu hari. Nikah tapi nggak ada perkembangan. Rendra yang berada di dekat mereka hanya terdiam. Ia tidak menyetujui, tapi juga tidak menyangkal. Dan diam itu terasa seperti pembenaran. Sejak saat itu, sesuatu dalam diri Alina mulai berubah. Ia mulai berusaha lebih keras. Bangun lebih pagi. Menyiapkan segala kebutuhan Rendra tanpa diminta. Memastikan rumah selalu rapi, makanan selalu tersedia, dan dirinya selalu terlihat baik-baik saja. Ia ingin membuktikan
bahwa ia adalah istri yang layak. Namun, sekeras apapun ia mencoba, semuanya tetap terasa kurang. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang cukup. Setiap usaha yang ia lakukan seolah tidak pernah terlihat. Yang ada hanya satu hal yang terus menjadi ukuran. Hal yang belum bisa ia berikan. Perlahan, Alina mulai kehilangan sesuatu yang dulu ia miliki. Rasa percaya diri. Ia mulai melihat dirinya dari sudut pandang orang lain. Dan yang ia lihat, bukan lagi dirinya yang utuh, melainkan seseorang yang dianggap gagal. Malam itu, saat berdiri di depan cermin, Alina menatap bayangannya sendiri lebih lama dari biasanya. Matanya tampak lelah. Senyumnya tidak lagi tulus. Ia menyentuh wajahnya pelan, seakan mencoba memastikan satu hal. Apakah dirinya benar-benar tidak cukup? Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak lagi ia tolak. Ia mulai mempercayainya. Rendra berubah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada kata-kata kasar yang langsung menghancurkan. Semuanya terjadi perlahan. Hampir tak terasa, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dulu, Rendra adalah sosok yang hangat. Ia selalu punya waktu untuk mendengarkan Alina, sekadar menanyakan hari yang ia jalani, atau menghiburnya dengan candaan kecil saat suasana hati Alina sedang tidak baik. Sentuhan tangannya terasa menenangkan, dan kehadirannya selalu membuat Alina merasa tidak sendirian. Namun kini, semua itu mulai menghilang. Percakapan mereka semakin singkat. Sudah makan? Sudah. Capek? Lumayan. Tidak ada lagi cerita panjang. Tidak ada lagi tawa yang dulu sering mengisi malam-malam mereka. Alina mulai menyadari perubahan itu, tapi ia tidak langsung berani menanyakannya. Ia takut, kalau jawaban yang ia dengar justru akan semakin menyakitkan. Suatu malam, setelah makan malam dalam diam, Alina akhirnya memberanikan diri. Rendra, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tanyanya pelan. Rendra tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap layar ponselnya, seolah pertanyaan itu tidak terlalu penting. Biasa saja, jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, tapi terasa dingin. Alina terdiam. Ia tahu, itu bukan biasa saja. Hari-hari berikutnya semakin memperjelas semuanya. Saat Nadia mulai menyindir, Rendra hanya diam. Saat Siska melontarkan kata-kata tajam, Rendra tetap diam. Tidak ada pembelaan. Bahkan sekadar menenangkan pun tidak. Dan diamnya Rendra perlahan berubah menjadi jarak. Bukan hanya jarak dalam kata-kata, tapi juga dalam perasaan. Ia mulai lebih sering pulang terlambat. Lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Lebih sering menghindari percakapan yang dulu terasa mudah. Alina mencoba memahami. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin Rendra sedang lelah. Mungkin ini hanya fase. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Cara Rendra memandangnya sudah berbeda. Tidak ada lagi kehangatan itu. Tidak ada lagi rasa yang dulu membuat Alina merasa dicintai. Yang ada hanya tatapan datar. Seolah ia sedang melihat seseorang yang tidak lagi sama. Malam itu, saat mereka berbaring berdampingan, jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Padahal mereka masih berada di tempat yang sama. Alina menatap punggung Rendra yang membelakanginya. Ia ingin memeluk, ingin bertanya, ingin memperbaiki semuanya. Tapi ia tidak bergerak. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Apakah dirinya masih diinginkan? Dan dari balik keheningan itu, Alina mulai memahami satu hal yang paling menyakitkan. Bukan hanya orang lain yang mulai menjauhinya, tapi juga suaminya sendiri. Tuduhan tanpa bukti. Tidak ada lagi kalimat yang disamarkan. Jika dulu hanya sindiran, kini semuanya berubah menjadi tuduhan yang diucapkan terang-terangan, tanpa ragu, tanpa empati. Hari itu, Alina datang ke rumah Nadia karena diminta secara khusus. Nada suara di telepon terdengar serius, membuatnya tidak bisa menolak. Ia datang dengan perasaan tidak tenang, seolah sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di ruang tamu, Nadia sudah duduk dengan wajah tegas. Siska berada di sampingnya, menyandarkan tubuh dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara penasaran dan menilai. Rendra juga ada di sana. Namun seperti biasa,
Ia hanya diam. "Alina," panggil Nadia tanpa basa-basi. "Kita harus bicara serius." Jantung Alina berdegup lebih cepat. "Apa, Bu?" jawabnya hati-hati. Nadia menatapnya lurus, tanpa sedikit pun kehangatan. "Kamu sadar, kan, sudah 1 tahun lebih pernikahan kalian, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan?" Alina menelan ludah. Pertanyaan itu bukan hal baru, tapi kali ini terasa berbeda, lebih tajam, lebih menekan. "Saya masih berusaha, Bu," jawabnya pelan. Siska terkekeh kecil. "Berusaha atau memang nggak bisa?" Selanya ringan, tapi menusuk. Alina terdiam. Ia menoleh sekilas ke arah Rendra, berharap ada sesuatu, sekecil apapun, yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Namun Rendra hanya menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Dan dari situlah, semuanya terasa runtuh. Nadia melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. "Kami tidak bisa menunggu terus tanpa kejelasan. Dalam keluarga ini, keturunan itu penting." Kalimat itu seperti keputusan sepihak yang sudah lama dipendam. "Tapi, Bu, kita belum pernah periksa," ucap Alina dengan suara bergetar. "Bisa saja." "Cukup," potong Nadia cepat. "Tidak perlu periksa pun sudah jelas. Kalau sampai sekarang belum ada, ya berarti memang ada masalah." Ucapan itu membuat dada Alina terasa sesak. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena cara mereka mengatakannya. Seolah itu adalah kebenaran mutlak. Siska menambahkan, kali ini dengan nada yang lebih santai namun kejam. "Ya realistis saja, Mbak. Jangan sampai Mas Rendra harus terus menunggu sesuatu yang mungkin nggak akan pernah terjadi." Alina menunduk. Tangannya mengepal pelan di atas pangkuannya. Ia ingin melawan. Ingin berteriak bahwa itu tidak adil. Bahwa mereka bahkan belum mencoba mencari kebenaran. Tapi suaranya hilang. Tertelan oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Sekali lagi, ia menoleh ke arah Rendra. Dan sekali lagi, tidak ada apa-apa di sana. Hanya diam. Dan diam itu, kini terasa seperti persetujuan. Di saat itulah, Alina menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia sedang dihakimi. Tanpa bukti, tanpa kesempatan, tanpa pembelaan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang yang seharusnya berdiri di sampingnya, justru memilih untuk tetap diam. Air mata yang tak terlihat. Sejak hari itu, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi tempat yang sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada lagi rasa aman di dalamnya. Alina tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, menjadi istri, seperti yang diharapkan semua orang. Di depan Rendra, ia masih berusaha tersenyum. Di depan orang lain, ia tetap terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang berubah dari luar. Namun di dalam, semuanya sudah berbeda. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Saat lampu dimatikan dan dunia mulai sunyi, semua yang selama ini ia tahan perlahan muncul ke permukaan. Kata-kata Nadia, sindiran Siska, dan diamnya Rendra. Semua berputar di kepalanya tanpa henti. Alina sering berbaring menghadap ke arah lain, membelakangi Rendra yang sudah lebih dulu tertidur atau pura-pura tidur. Ia berusaha menahan, menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Namun air mata itu tetap jatuh. Pelan, tanpa suara. Ia tidak ingin ada yang tahu. Tidak ingin terlihat lemah. Tidak ingin memberikan alasan baru untuk disalahkan. Tangannya sering menutup mulutnya sendiri, menahan isak yang hampir pecah. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang terus menekan tanpa henti. Di kegelapan itu, Alina mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Bertanya, hal-hal yang dulu tidak pernah ia ragukan. Apa aku memang tidak cukup? Apa aku gagal jadi istri? Kenapa semua menyalahkanku? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan, dan air mata yang terus mengalir. Hari demi hari, perasaan itu semakin dalam. Alina mulai kehilangan sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat berharga. Harga dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya seperti dulu. Tidak lagi merasa pantas untuk dicintai sepenuhnya.
Tidak lagi yakin bahwa dirinya berharga tanpa harus membuktikan sesuatu. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Suatu malam, ia duduk di depan cermin dengan mata sembab. Ia menatap pantulan dirinya lama. Wajah yang sama. Orang yang sama. Tapi terasa begitu asing. Ia mengusap air matanya perlahan, lalu menarik napas dalam. Berusaha kuat. Lagi. Karena besok pagi, ia harus kembali menjadi Alina yang baik-baik saja. Padahal di dalam, ia sedang perlahan hancur, tanpa seorang pun yang benar-benar melihat. Titik patah. Hari itu datang tanpa tanda. Tidak ada pertengkaran besar sebelumnya. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pecahan amarah. Justru semuanya terasa terlalu tenang. Seperti sesuatu yang sudah diputuskan jauh sebelum diucapkan. Pagi itu, Alina masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menata meja dengan rapi, bahkan sempat menunggu Rendra dengan harapan mereka bisa makan bersama seperti dulu. Namun Rendra tidak langsung duduk. Ia berdiri di dekat meja, menatap Alina dengan ekspresi yang sulit dibaca. Alina, kita perlu bicara. Nada suaranya datar. Tidak hangat, tapi juga tidak marah. Jantung Alina langsung berdegup lebih cepat. Ia mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ada apa? Tanyanya hati-hati. Rendra menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Atau mungkin, hanya memastikan dirinya tidak goyah. Aku sudah pikirkan ini lama, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat tangan Alina terasa dingin. Apa maksud kamu? Rendra menatapnya lurus, tanpa senyum. Tanpa keraguan. Aku ingin kita berpisah. Dunia seakan berhenti sesaat. Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rendra, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Berpisah? Ulangnya lirih. Rendra mengangguk. Iya. Sunyi memenuhi ruangan. Tidak ada suara lain selain detak jam di dinding yang tiba-tiba terasa begitu keras. Kenapa? Tanya Alina. Suaranya mulai bergetar. Apa aku salah? Rendra terdiam sejenak. Dan di jeda itulah, Alina berharap, meski kecil, bahwa semua ini masih bisa diperbaiki. Namun harapan itu runtuh saat Rendra akhirnya menjawab. Aku butuh keturunan. Kalimat itu sederhana. Pendek. Tapi cukup untuk menghancurkan semuanya. Alina menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Itu saja alasannya? Tanyanya pelan, hampir tidak terdengar. Rendra tidak menjawab langsung. Tapi diamnya sudah menjadi jawaban. Alina menggeleng pelan, air matanya mulai jatuh. Kita bahkan belum mencoba mencari tahu. Kita belum periksa. Kamu langsung menyimpulkan semuanya dari aku. Suaranya patah di tengah kalimat. Namun Rendra tetap pada pendiriannya. Aku tidak mau menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kata-kata itu seperti pisau yang ditarik perlahan, menyakitkan, tapi tidak bisa dihentikan. Alina menutup matanya sesaat, mencoba menahan rasa yang terlalu berat. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia pertahankan, ternyata bisa runtuh hanya dengan satu alasan. Aku tidak cukup, ya? Bisiknya pelan. Rendra tidak menjawab. Dan sekali lagi, diamnya menjadi hal paling menyakitkan. Di momen itulah, Alina menyadari. Ia tidak hanya kehilangan pernikahannya. Ia kehilangan seseorang yang dulu ia percaya akan selalu berada di sisinya. Keputusan itu sudah bulat. Tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjelaskan. Yang tersisa hanyalah akhir. Dari sesuatu yang dulu ia kira akan bertahan selamanya. Dan di titik itu, hati Alina benar-benar patah. Bukan karena ia ditinggalkan. Tapi karena ia ditinggalkan tanpa pernah benar-benar dipahami. Hina yang menyakitkan. Hari kepergian itu datang lebih cepat dari yang Alina bayangkan. Tidak ada tangisan histeris. Tidak ada adegan dramatis seperti yang sering ia lihat di film. Semuanya justru terasa sunyi, dingin, dan menyakitkan dengan cara yang paling dalam. Satu persatu barang miliknya sudah ia kemas. Baju-baju yang dulu ia pilih dengan penuh kebahagiaan.
Peralatan kecil di dapur yang pernah ia gunakan untuk memasak makanan kesukaan Rendra. Dan benda-benda sederhana yang dulu menjadi bagian dari rumah tangga mereka. Kini semuanya hanya menjadi kenangan yang harus ia bawa pergi. Alina berdiri di tengah ruangan yang dulu ia sebut rumah. Matanya menyapu setiap sudut, mencoba mengingat semua yang pernah ia perjuangkan di sana. Namun tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang meminta ia untuk tetap tinggal. Rendra berdiri tak jauh darinya, diam seperti biasa. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Seolah kepergian Alina adalah sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Dan di dekat pintu, Nadia sudah menunggu. Tatapannya tajam, penuh penilaian yang sejak awal tidak pernah berubah. Saat Alina melangkah mendekat, menarik koper kecilnya, Nadia akhirnya membuka suara. Jadi ini akhirnya, ya. Nada suaranya bukan sedih, bukan juga kecewa. Lebih seperti kepastian. Alina tidak menjawab. Ia hanya menunduk, berusaha menjaga sisa harga dirinya yang masih ia miliki. Namun Nadia belum selesai. Dari awal saya sudah tahu. Lanjutnya, perempuan seperti kamu tidak akan bisa jadi ibu. Kalimat itu diucapkan dengan begitu ringan, seolah tidak ada beban sama sekali. Namun bagi Alina, kata-kata itu terasa seperti hantaman keras yang menghantam tepat di hatinya. Ia terdiam. Tangannya yang memegang koper sedikit bergetar. Siska yang berdiri di belakang hanya tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tapi cukup untuk memperjelas bahwa ia setuju. Alina perlahan mengangkat wajahnya. Matanya sudah dipenuhi air mata, tapi ia menahannya. Untuk terakhir kalinya, ia menatap mereka. Bukan untuk meminta belas kasihan. Bukan juga untuk membela diri. Tapi untuk memastikan satu hal. Bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat yang terus menyakitinya. Tanpa sepatah kata pun, Alina berbalik. Langkahnya terasa berat, namun pasti. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Namun di saat yang sama, juga menjadi awal dari sesuatu yang baru. Di luar, udara terasa berbeda. Lebih dingin, tapi entah kenapa, sedikit lebih lega. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan hanya karena perpisahan, tapi karena luka yang ditinggalkan oleh kata-kata terakhir itu. Tidak akan pernah jadi ibu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Berulang-ulang. Seolah menjadi cap yang dipaksakan padanya. Dan tanpa ia sadari, kata-kata itu tidak hanya melukai, tapi juga tertanam dalam hatinya. Menjadi luka yang akan ia ingat. Untuk waktu yang sangat lama. Kehidupan baru dimulai. Hari-hari pertama setelah kepergian itu terasa kosong. Tidak ada suara langkah Rendra di pagi hari. Tidak ada percakapan singkat di meja makan. Tidak ada lagi seseorang yang harus ia tunggu. Alina kini tinggal sendiri. Sebuah tempat baru, sederhana, tidak besar, tapi cukup untuk menampung dirinya yang sedang mencoba bertahan. Awalnya, semuanya terasa berat. Bangun pagi tanpa tujuan yang jelas. Makan tanpa selera. Dan malam yang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Ia tidak langsung kuat. Ia tidak langsung bangkit. Beberapa hari, ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah jendela, membiarkan pikirannya berkelana ke masa lalu yang masih terasa nyata. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Suatu pagi, Alina berdiri lebih lama di depan cermin. Matanya masih sembab, tapi ada tekad kecil yang mulai muncul. Ia menarik napas dalam. Aku nggak boleh terus begini, bisiknya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menjadi langkah pertama. Hari itu, ia mulai melakukan hal-hal kecil. Membereskan kamar, merapikan barang-barangnya, membuang hal-hal yang tidak lagi ingin ia ingat. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri. Ia juga mulai kembali fokus pada pekerjaannya. Dunia yang dulu sempat ia abaikan kini menjadi tempatnya untuk berdiri kembali. Ia bekerja lebih serius, lebih tenang, tanpa tekanan dari siapapun. Di sana, tidak ada yang menilainya dari satu hal. Tidak ada yang mempertanyakan dirinya. Ia kembali menjadi Alina, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Hari demi hari, ia mulai menemukan ritme baru.
Ia mulai tersenyum lagi, meski belum sepenuhnya tulus. Ia mulai tertawa, meski kadang masih terasa asing. Namun setidaknya, ia mencoba. Ada hari di mana kenangan datang begitu kuat. Suara Rendra, tatapan Nadia, dan kalimat itu, tidak akan pernah jadi ibu. Masih sering muncul tanpa diundang. Tapi kali ini, Alina tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam. Ia belajar untuk menghadapinya. Bukan dengan menyangkal, tapi dengan menerima bahwa itu adalah bagian dari masa lalu. Suatu sore, saat berjalan sendirian, Alina berhenti sejenak. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit tenang. Tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tidak lagi hancur. Di momen itu, Alina menyadari satu hal penting. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya perlu kembali menjadi dirinya sendiri. Dan dari langkah kecil itulah, kehidupan barunya benar-benar dimulai. Perlahan, tenang, tapi pasti. Pertemuan tak terduga. Hari itu tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Alina datang ke kantor lebih awal, seperti biasanya. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Tenang, teratur, dan jauh dari tekanan yang dulu terus menghantui. Pekerjaan kini menjadi tempatnya bernafas, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa penilaian. Pagi itu, ia membawa beberapa berkas menuju ruang rapat. Fokusnya penuh, langkahnya cepat, hingga tanpa sengaja. Bruk! Ia menabrak seseorang di sudut lorong. Berkas-berkas di tangannya jatuh berserakan. "Maaf," ucap Alina refleks. Sedikit panik sambil langsung berjongkok mengambil kertas-kertasnya. "Tidak apa-apa, saya yang kurang lihat," jawab suara pria dengan nada tenang. Alina berhenti sejenak. Nada suara itu berbeda. Tenang. Tidak menyalahkan. Tidak tergesa. Saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat seorang pria yang juga sedang membantu mengumpulkan berkas-berkasnya. "Ini," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar yang sudah ia rapikan. Alina menerima dengan sedikit canggung. "Terima kasih. Dan maaf ya," ucapnya lagi. Pria itu tersenyum ringan. "Santai saja. Namanya juga tidak sengaja." Tidak ada nada menghakimi. Tidak ada ekspresi kesal. Hanya sikap sederhana, tapi tulus. "Nama saya Dimas," lanjutnya, mengulurkan tangan. Alina sempat terdiam sesaat, lalu membalas uluran itu. "Alina." Pertemuan itu singkat. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada hal istimewa yang langsung terasa besar. Namun entah kenapa, setelah kejadian itu, Alina merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya, mereka beberapa kali bertemu lagi di kantor. Kadang hanya berpapasan. Kadang bertukar sapaan singkat. "Pagi, Alina." "Pagi, Dimas." Sederhana, namun berbeda dari yang biasa ia rasakan. Dimas tidak pernah bertanya tentang hal-hal pribadi yang sensitif. Tidak pernah menilai. Tidak pernah membuat Alina merasa kecil. Ia memperlakukan Alina dengan hormat. Hal yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tapi terasa begitu berarti bagi Alina. Suatu siang, saat Alina terlihat kesulitan membawa beberapa dokumen, Dimas menghampiri. "Biar saya bantu," katanya singkat. Tanpa menunggu jawaban, ia sudah mengambil sebagian beban itu. Alina sempat ingin menolak, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Terima kasih." Dimas hanya tersenyum. Tidak banyak bicara, tapi cukup untuk membuat suasana terasa ringan. Sejak saat itu, tanpa disadari, kehadiran Dimas mulai menjadi bagian kecil dari hari-hari Alina. Bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang terburu-buru. Hanya sebuah kehadiran yang terasa nyaman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Rasa dihargai. Tanpa syarat. Tanpa tekanan. Hanya apa adanya. Pertemuan yang tidak direncanakan itu perlahan membuka pintu kecil dalam hati Alina yang selama ini tertutup rapat. Dan tanpa ia sadari, itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Sekali lagi, cinta yang tulus. Hubungan itu tidak tumbuh dengan cepat. Tidak ada pengakuan mendadak.
Tidak ada janji-janji besar yang diucapkan di awal. Semua berjalan perlahan, hampir tak terasa. Dimas tetap seperti biasa, tenang, sederhana, dan tidak pernah memaksakan kedekatan. Ia hadir di sekitar Alina tanpa mengganggu, tanpa menuntut, tanpa membuatnya merasa harus menjadi seseorang yang berbeda. Justru karena itu, Alina mulai merasa nyaman. Mereka mulai sering berbincang. Awalnya hanya soal pekerjaan, lalu tentang hal-hal ringan, film, makanan, atau cerita kecil tentang hari yang mereka jalani. Tidak ada tekanan. Tidak ada arah pembicaraan yang membuat Alina cemas. Dan yang paling berbeda, Dimas tidak pernah menanyakan masa lalunya. Tidak pernah bertanya tentang pernikahannya yang gagal. Tidak pernah menyinggung luka yang masih ia simpan rapat. Seolah ia tahu, ada hal-hal yang tidak perlu dipaksa untuk diceritakan. Suatu sore, mereka duduk di sebuah tempat sederhana setelah pulang kerja. Hanya 2 gelas minuman hangat dan suasana yang tenang. Alina menatap keluar jendela, sedikit terdiam. Aku, bukan orang yang sempurna, ucapnya pelan, tanpa menatap Dimas. Kalimat itu keluar begitu saja. Mungkin karena terlalu lama ia menyimpannya sendiri. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Alina sebentar, lalu berkata dengan nada tenang. Aku juga. Alina menoleh, sedikit terkejut. Dimas tersenyum tipis. Gak ada yang sempurna, Lin. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Hanya penerimaan, yang sederhana. Dan entah kenapa, itu justru membuat hati Alina terasa hangat. Hari demi hari, Alina mulai menyadari sesuatu. Di dekat Dimas, ia tidak perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu selalu terlihat baik-baik saja. Tidak perlu menyembunyikan dirinya. Ia bisa diam, tanpa merasa canggung. Ia bisa tersenyum, tanpa dipaksa. Dan perlahan, ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Suatu malam, saat mereka berjalan bersama, langkah mereka terhenti di bawah lampu jalan yang redup. Dimas menatap Alina dengan serius, tapi tetap lembut. Aku nggak tahu masa lalu kamu seperti apa, katanya pelan. Dan aku nggak perlu tahu semua itu, kalau kamu belum siap cerita. Alina terdiam. Dadanya terasa hangat, tapi juga penuh emosi yang sulit dijelaskan. Aku cuma tahu satu hal, lanjut Dimas. Aku nyaman sama kamu, dan aku ingin tetap di sini. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata manis yang dibuat-buat. Tapi justru karena itu, semuanya terasa nyata. Air mata Alina hampir jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Seseorang yang tidak melihatnya dari kekurangannya. Seseorang yang tidak menuntutnya menjadi sempurna. Melainkan, seseorang yang menerima dirinya apa adanya. Dan di saat itulah, tanpa perlu banyak kata, Alina tahu, cinta ini berbeda. Lebih tenang. Lebih tulus. Dan untuk pertama kalinya, tidak menyakitkan. Pernikahan kedua. Pernikahan itu terjadi tanpa banyak suara. Tidak ada pesta besar. Tidak ada sorotan berlebihan. Hanya akad sederhana, cukup saksi, cukup doa, dan 2 hati yang sama-sama memilih untuk memulai lagi. Alina berdiri dengan tenang saat mengucapkan janji. Tidak ada gemetar seperti dulu. Tidak ada rasa takut yang menguasai. Kali ini berbeda. Ia tahu apa yang ia jalani, dan ia melangkah dengan kesadaran penuh. Dimas di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat. Tidak erat sampai menyakitkan. Tidak longgar sampai terasa jauh. Pas, seperti caranya memperlakukan Alina selama ini. Setelah semuanya sah, tidak ada perubahan besar yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada hidup yang langsung sempurna. Namun ada satu hal yang langsung terasa. Tenang. Hari-hari mereka berjalan sederhana. Pagi dimulai dengan rutinitas yang ringan. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan yang harus dipenuhi. Jika Alina bangun terlambat, Dimas tidak pernah mengeluh. Jika ia lelah, Dimas justru menyuruhnya beristirahat. Tidak harus sempurna setiap hari, kata Dimas suatu pagi sambil menyiapkan sarapan sederhana. Kalimat itu terasa kecil, tapi berarti besar bagi Alina. 2 bulan berlalu, dan tanpa disadari, Alina mulai merasakan perubahan dalam dirinya.
Ia lebih sering tersenyum, lebih jarang menangis. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa takut. Rumah yang kini ia tempati bersama Dimas memang tidak mewah. Namun terasa hidup. Ada tawa kecil di sela percakapan. Ada kehangatan dalam hal-hal sederhana. Ada rasa aman yang dulu sempat hilang. Suatu malam, Alina duduk di ruang tengah sambil memandang sekitar. Ia mengingat kehidupannya yang dulu, penuh tekanan, penuh tuntutan, penuh rasa tidak cukup. Lalu ia melihat ke arah dapur, tempat Dimas sedang membuat minuman sambil bersenandung kecil. Sederhana, tapi nyata. "Kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Dimas saat menyadari tatapan Alina. Alina menggeleng pelan. "Cuma, ngerasa tenang saja." Dimas tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Bagus," jawabnya singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Karena bagi Dimas, melihat Alina baik-baik saja sudah cukup. Alina bersandar pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan masa lalu. Tidak memikirkan hinaan. Tidak memikirkan penilaian orang lain. Ia hanya menikmati apa yang ada di depannya. Dan di momen itu, Alina menyadari satu hal. Kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang, ia hadir dalam ketenangan. Dalam penerimaan. Dalam seseorang yang tidak pernah membuatmu merasa kurang. 2 bulan pernikahan itu mungkin masih singkat. Namun bagi Alina, itu adalah 2 bulan paling damai dalam hidupnya. Keajaiban itu datang. Perubahan itu datang begitu halus. Hampir tidak terasa di awal. Suatu pagi, Alina terbangun dengan perasaan aneh di tubuhnya. Bukan sakit, tapi berbeda. Ia merasa lebih lelah dari biasanya. Meski malam sebelumnya ia cukup istirahat. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan. Mungkin cuma capek, gumamnya pelan sambil mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun hari itu tidak berjalan seperti biasanya. Aroma makanan yang biasanya ia sukai tiba-tiba terasa terlalu kuat. Ia bahkan harus menahan diri agar tidak merasa mual. Tubuhnya terasa lebih sensitif, dan ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dimas yang memperhatikan perubahan itu mulai khawatir. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Alina mengangguk, meski ragu. "Cuma agak pusing sedikit." Dimas tidak memaksa, tapi sorot matanya penuh perhatian. "Kalau nggak enak badan, kita periksa saja, ya." Alina sempat ingin menolak. Bukan karena tidak mau, tapi karena ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Takut berharap, takut kecewa. Seperti dulu. Namun, setelah beberapa hari dengan kondisi yang sama, akhirnya ia mengalah. Mereka pergi ke klinik bersama. Sepanjang perjalanan, Alina lebih banyak diam. Tangannya dingin, pikirannya penuh kemungkinan yang tidak berani ia sebutkan. Ia pernah berharap sebelumnya, dan ia tahu bagaimana rasanya jatuh. Di ruang pemeriksaan, waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap detik terasa panjang. Hingga akhirnya, dokter menatap mereka dengan senyum kecil. "Selamat, Ibu, Anda hamil." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Alina, dunia seakan berhenti sesaat. "Hamil?" ulangnya pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dokter mengangguk. "Ya, usianya masih sangat awal, tapi kondisinya baik." Alina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak langsung tersenyum. Tidak langsung menangis. Seolah hatinya sedang mencoba memahami. Apakah ini benar-benar nyata? Dimas di sampingnya menggenggam tangannya. Erat, hangat, penuh keyakinan. Alina menoleh. Dan di mata Dimas, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kebahagiaan yang tulus, tanpa syarat. Saat itulah, air mata Alina akhirnya jatuh. Bukan karena luka. Bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang sudah lama ia tunggu, tanpa berani berharap lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Alina lebih banyak diam. Namun kali ini bukan karena beban, melainkan karena ia sedang merasakan sesuatu yang baru. Harapan. Sesampainya di rumah, ia duduk sejenak, meletakkan tangan di perutnya. Masih belum terlihat apa-apa. Masih terlalu awal.
Namun di dalam sana, sudah ada kehidupan. Dan di momen itu, satu kalimat lama tiba-tiba terlintas di pikirannya. Tidak akan pernah jadi ibu. Alina menutup matanya sejenak. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini dengan senyum yang perlahan muncul. Bukan untuk membalas. Bukan untuk membuktikan. Tapi sebagai jawaban, yang akhirnya datang dengan caranya sendiri. Keajaiban itu, benar-benar ada. Dan kini, ia tumbuh, di dalam dirinya. Tangis bahagia. Malam itu terasa berbeda. Rumah kecil yang selama ini dipenuhi ketenangan. Kini dipenuhi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Alina duduk di tepi tempat tidur, masih memegang hasil pemeriksaan yang sejak tadi tidak ia lepaskan. Kertas itu sederhana, hanya beberapa tulisan medis, tapi maknanya begitu besar. Ia menatapnya lagi, dan lagi, seolah takut, kalau semua ini hanya mimpi. Dimas keluar dari dapur, membawa 2 gelas minuman hangat. Saat melihat Alina yang masih diam dengan tatapan kosong, ia menghampiri pelan dan duduk di sampingnya. "Kamu masih mikirin itu?" tanyanya lembut. Alina tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit gemetar saat memegang kertas itu. Napasnya terasa tidak teratur, seperti ada sesuatu yang sedang ia tahan. "Aku takut ini nggak nyata," bisiknya pelan. Dimas tidak langsung membalas dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Alina, memberi kehangatan yang sederhana tapi nyata. "Kalau ini mimpi," katanya pelan, "aku juga lagi mimpi yang sama." Kalimat itu membuat Alina menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Karena tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya runtuh. Bukan luka, bukan kesedihan, melainkan semua beban yang selama ini ia tahan. Akhirnya menemukan jalan keluar. Air mata mulai jatuh. Pelan. Lalu semakin deras. Alina menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya sedikit bergetar. Dimas terdiam sejenak, lalu menariknya ke dalam pelukan. Dan disitulah, semuanya pecah. Tangis Alina bukan lagi tangis yang ia sembunyikan di malam-malam sunyi seperti dulu. Bukan tangis penuh rasa sakit. Bukan tangis karena merasa tidak cukup. Melainkan tangis yang penuh kelegaan. Tangis karena akhirnya, ia tidak lagi harus bertanya apakah dirinya berharga. Tangis karena akhirnya, ia mendapatkan jawaban yang selama ini ditunggu. Di dalam pelukan itu, Alina menangis tanpa menahan. Semua luka lama, semua kata-kata yang pernah menghancurkannya, semua rasa tidak percaya diri, seakan luruh bersama air mata itu. Dimas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluk. Cukup erat untuk membuat Alina merasa aman. Cukup hangat untuk membuatnya merasa tidak sendiri. Beberapa saat kemudian, tangisan itu perlahan mereda. Alina mengangkat wajahnya, matanya masih basah, tapi kali ini berbeda. Ada cahaya kecil di sana. Ia tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan senyum untuk menutupi luka. Tapi senyum yang lahir dari kebahagiaan yang nyata. "Terima kasih," bisiknya pelan. Dimas menggeleng. "Nggak perlu." Alina menatapnya sebentar, lalu kembali menyentuh perutnya. Masih belum ada perubahan yang terlihat. Namun hatinya tahu, semuanya sudah berubah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina menangis. Bukan karena ia hancur, melainkan karena ia akhirnya bahagia. Kebenaran terungkap. Beberapa hari setelah kabar itu, Alina kembali ke klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Bukan karena ada keluhan, tapi karena kali ini, ia ingin memastikan semuanya dengan jelas. Bukan hanya tentang kehamilannya, tapi tentang dirinya. Sejak dulu, sejak semua tuduhan itu muncul, satu pertanyaan selalu menghantui pikirannya. Apakah benar aku yang bermasalah? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang, meski kini ia telah hamil. Dan hari ini, ia ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Dimas menemaninya seperti biasa. Tidak banyak bicara, tapi selalu ada di sampingnya. Di ruang pemeriksaan, suasana terasa tenang. Dokter membaca hasil pemeriksaan dengan seksama, lalu mengangguk kecil. "Kehamilannya berkembang dengan baik," jelasnya. "Kondisi Anda juga sehat." Alina mengangguk pelan,
mencoba tetap tenang. Namun ia belum selesai. "Dok," panggilnya ragu, "saya mau tanya sesuatu." Dokter menatapnya dengan perhatian. "Sebelumnya, saya pernah dibilang sulit punya anak," lanjut Alina pelan. "Saya ingin tahu, sebenarnya kondisi saya bagaimana?" Ruangan itu sejenak hening. Dimas menoleh ke arah Alina, memahami bahwa pertanyaan ini bukan sekadar medis, tapi tentang luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dokter tersenyum tipis, lalu menjawab dengan jelas. "Dari hasil pemeriksaan yang ada, tidak ditemukan masalah pada kesuburan Anda." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Alina, terasa seperti sesuatu yang akhirnya dilepaskan dari dadanya. "Jadi, saya tidak bermasalah?" tanyanya lagi, memastikan. Dokter menggeleng. "Tidak. Kondisi Anda normal dan sehat. Tidak ada indikasi gangguan kesuburan." Seketika, Alina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua kata-kata di masa lalu. Semua tuduhan. Semua rasa bersalah yang ia simpan. Ternyata tidak pernah benar. Ia menunduk pelan, mencoba menahan emosinya. Namun kali ini, bukan rasa sakit yang muncul, melainkan perasaan lega yang begitu besar. Dimas menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin mengatakan, "Lihat, kamu tidak pernah salah." Alina menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami sesuatu yang dulu hanya ia ragukan. Bukan dirinya yang bermasalah, namun keadaan, dan orang-orang yang terlalu cepat menilai tanpa mencari kebenaran. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini lebih tenang. Bukan karena luka yang terbuka, melainkan karena luka itu akhirnya menemukan jawabannya. Saat keluar dari ruangan, langkah Alina terasa lebih ringan. Beban yang selama ini ia bawa sendirian, akhirnya terangkat. Ia tidak lagi berjalan dengan keraguan. Tidak lagi melihat dirinya dengan mata orang lain. Karena kini, ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak pernah kurang. Ia tidak pernah gagal. Dan yang paling penting, ia tidak pernah menjadi masalah. Keputusan besar. Malam itu, Alina duduk diam di ruang tengah. Lampu redup, suasana tenang, tapi pikirannya penuh. Di tangannya, masih ada hasil pemeriksaan yang sudah ia baca berulang kali. Kertas itu kini bukan sekadar bukti medis, melainkan jawaban atas semua luka yang pernah ia terima. Ia menatapnya lama, seolah memastikan bahwa semua ini benar. Di dalam dirinya, ada dua perasaan yang saling bertentangan. Satu sisi ingin melupakan semuanya, meninggalkan masa lalu, menutup rapat luka yang pernah ada, dan fokus pada kehidupan barunya yang kini jauh lebih damai. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang belum selesai. Bukan dendam, bukan keinginan untuk menyakiti, tapi sebuah dorongan untuk meluruskan sesuatu yang selama ini salah. Kalimat itu kembali terngiang. Tidak akan pernah jadi ibu. Dan kini, ia duduk di sana, dengan kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Ironi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Dimas keluar dari kamar, melihat Alina yang masih terdiam. "Kamu kepikiran lagi?" tanyanya pelan. Alina mengangguk. "Aku, kepikiran mereka," jawabnya jujur. Dimas tidak langsung bereaksi. Ia hanya duduk di samping Alina, menunggu. "Aku nggak marah," lanjut Alina. "Aku juga nggak benci." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. "Tapi aku nggak mau hidup dengan cerita yang salah tentang diriku." Dimas menatapnya, memahami arah pembicaraan itu. "Kamu mau ketemu mereka?" tanyanya. Alina tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap perutnya yang masih belum terlihat perubahan. Di dalam sana, ada kehidupan. Dan kehidupan itu seolah memberinya keberanian yang dulu tidak ia miliki. "Aku cuma ingin mereka tahu yang sebenarnya," ucapnya pelan. "Bukan untuk balas, tapi untuk menutup semuanya dengan benar." Dimas terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau itu yang kamu butuhkan, aku dukung." Tidak ada larangan. Tidak ada keraguan. Hanya dukungan yang tenang, seperti biasa. Alina menoleh, menatap Dimas dengan mata yang lebih mantap. "Terima kasih." Malam itu, keputusan itu benar-benar terbentuk.
Bukan keputusan yang diambil karena emosi sesaat. Bukan juga karena dorongan dendam. Melainkan karena ia sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalunya. Ia tidak lagi ingin lari. Tidak lagi ingin menghindar. Ia ingin berdiri dan menunjukkan siapa dirinya sekarang. Bukan sebagai wanita yang dulu dihina, tapi sebagai seseorang yang sudah melewati semuanya dan tetap berdiri. Alina menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, memikirkan masa lalu tidak lagi membuatnya takut. Karena kini, ia tidak datang sebagai seseorang yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang sudah sembuh. Dan dari situlah, keputusan besar itu dimulai. Pertemuan yang menegangkan. Langkah Alina terhenti tepat di depan rumah itu. Rumah yang dulu pernah ia sebut sebagai tempat pulang, kini terasa asing. Tidak ada lagi rasa hangat yang dulu pernah ia rasakan di sana. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan luka yang pernah tertanam begitu dalam. Ia berdiri beberapa detik, menatap pintu yang pernah ia buka setiap hari, dengan perasaan yang kini jauh berbeda. Dulu, ia pergi dari tempat ini dengan air mata dan luka. Hari ini, ia datang kembali dengan sesuatu yang lain. Ketenangan. Dimas berdiri di sampingnya. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk memberi kekuatan. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Alina mengangguk. "Ya." Jawaban itu singkat, tapi penuh kepastian. Ia menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Dan di sanalah, masa lalu itu berdiri. Nadia. Tatapannya langsung berubah saat melihat Alina. Terkejut. Lalu perlahan berubah menjadi dingin. "Kamu?" ucapnya singkat. Alina tidak mundur. Ia berdiri tegak, menatap balik tanpa ragu. "Iya, Bu." Belum sempat percakapan berlanjut, Siska muncul dari dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sama, heran, tapi juga penuh penilaian. "Tumben berani datang lagi," sindirnya. Alina tidak terpancing. Ia tetap tenang. "Aku hanya ingin bicara sebentar." Nada suaranya tidak tinggi, tidak juga gemetar seperti dulu. Tenang dan tegas. Suasana terasa menegang. Beberapa detik kemudian, Rendra muncul dari dalam rumah. Langkahnya terhenti saat melihat Alina. Untuk pertama kalinya sejak lama, ekspresi di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Terkejut. Dan sedikit, tidak siap. "Alina?" ucapnya pelan. Alina menatapnya. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya ketenangan yang membuat suasana semakin terasa berat. "Aku datang bukan untuk lama," kata Alina akhirnya. Semua mata tertuju padanya. Ia melangkah satu langkah ke depan. Bukan sebagai seseorang yang dulu datang dengan harapan, melainkan sebagai seseorang yang datang dengan jawaban. Dimas tetap di belakangnya, memberi ruang, tapi juga menjadi sandaran yang tidak terlihat. Alina menggenggam tasnya pelan. Jantungnya memang masih berdegup, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu ini adalah momen yang akan menutup semuanya. "Aku cuma ingin menyampaikan sesuatu," lanjutnya. Tidak ada nada emosi yang berlebihan. Tidak ada kemarahan. Justru itu yang membuat suasana terasa lebih tegang. Karena ketenangan Alina jauh lebih kuat daripada amarah apapun. Nadia menyilangkan tangan, masih dengan tatapan tajam. "Kalau cuma mau drama, lebih baik tidak usah," katanya dingin. Alina tersenyum tipis. Bukan senyum sinis. Bukan juga senyum yang dipaksakan. Tapi senyum seseorang yang sudah tidak lagi terluka oleh kata-kata seperti itu. "Aku tidak datang untuk itu." Jawabannya sederhana. Namun cukup untuk membuat semua orang di sana mulai menyadari bahwa Alina yang berdiri di depan mereka sekarang bukan lagi Alina yang dulu. Dan di titik itulah, suasana benar-benar berubah. Pertemuan yang dulu mungkin akan membuatnya hancur, kini justru menjadi panggung di mana ia berdiri dengan utuh. Dengan kepala tegak, dengan hati yang tidak lagi goyah, dan dengan kebenaran yang siap ia tunjukkan. Balasan tanpa amarah. Suasana di ruang itu terasa berat. Semua mata tertuju pada Alina, menunggu apa yang akan ia katakan.
Tidak ada yang berbicara. Bahkan udara seolah ikut menahan napas. Namun Alina tidak terburu-buru. Ia berdiri dengan tenang, membiarkan keheningan itu berlangsung sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena ia tidak lagi dikuasai emosi. Ia tidak datang untuk berteriak. Tidak datang untuk melampiaskan amarah. Ia datang dengan kebenaran. Perlahan, Alina membuka tas yang ia bawa. Tangannya tidak gemetar seperti dulu. Gerakannya mantap, terukur. Ia mengeluarkan sebuah amplop. Semua orang memperhatikannya. Tanpa banyak kata, Alina menyerahkan amplop itu ke arah Rendra. "Ini," ucapnya singkat. Rendra sempat ragu, tapi akhirnya mengambilnya. Tatapannya berpindah dari Alina ke isi amplop itu. Ia membuka perlahan. Kertas hasil pemeriksaan itu terlihat sederhana, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Beberapa detik berlalu, dan ekspresi di wajah Rendra mulai berubah. Dari bingung, menjadi kaget. Lalu, tidak percaya. Nadia yang melihat perubahan itu langsung mendekat. "Apa itu?" tanyanya. Rendra tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit kaku saat menyerahkan kertas itu pada Nadia. Siska ikut mendekat, mencoba melihat. Dan di detik itulah, semuanya terdiam. "Kehamilan?" bisik Nadia pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Alina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana. Tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya ketenangan, yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Siska mengerutkan kening, seolah mencoba menyangkal. Ini pasti. "Kamu sendiri yang dulu bilang aku tidak akan pernah jadi ibu," potong Alina pelan. Suaranya tidak tinggi, namun cukup untuk menghentikan semua yang ingin dikatakan. Ruangan itu kembali sunyi. Tidak ada yang menyanggah. Tidak ada yang berani. Alina melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Tenang, tapi tegas. "Aku tidak datang untuk membalas." Ia menatap mereka satu persatu. Tapi untuk meluruskan sesuatu yang selama ini salah. Tatapan Nadia mulai berubah. Tidak lagi setajam sebelumnya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ragu. Rendra masih memegang kertas itu. Tangannya sedikit bergetar. Semua keyakinan yang dulu ia pegang runtuh dalam hitungan detik. Alina menarik napas pelan. "Aku sehat," lanjutnya. "Dan aku tidak pernah punya masalah seperti yang kalian tuduhkan." Setiap kata yang ia ucapkan terasa jelas. Tanpa emosi berlebihan. Tanpa usaha untuk menjatuhkan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena tidak ada yang bisa mereka bantah. Tidak ada yang bisa mereka putar balik. Yang ada hanya kebenaran. Dan kebenaran itu kini berdiri tepat di depan mereka. Alina tidak menunggu jawaban. Ia tidak butuh permintaan maaf. Ia tidak mencari penyesalan. Karena baginya, momen ini bukan tentang mereka lagi, melainkan tentang dirinya. Tentang harga diri yang dulu sempat hancur. Dan kini ia ambil kembali. Dengan tenang, ia menutup tasnya. Melangkah mundur satu langkah. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Meninggalkan mereka dalam diam. Dalam keterkejutan. Dalam penyesalan yang belum sempat terucap. Dan di sanalah, balasan itu terjadi. Bukan dengan amarah. Bukan dengan kata-kata kasar. Melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal. Penyesalan terlambat. Setelah Alina pergi, rumah itu tidak lagi terasa sama. Bukan karena menjadi lebih sunyi. Tapi karena ada sesuatu yang hilang yang tidak bisa digantikan. Keheningan di ruang tamu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang biasa. Melainkan keheningan yang penuh beban. Rendra masih duduk di tempat yang sama sejak Alina pergi. Amplop hasil pemeriksaan itu masih ada di tangannya. Ia menatapnya lama. Terlalu lama. Seolah mencoba mencari celah untuk menyangkal apa yang baru saja terjadi. Tapi tidak ada. Semua jelas. Siska berdiri tidak jauh darinya. Biasanya ia cepat bicara, cepat berkomentar. Tapi kali ini, ia hanya diam.
Nadia duduk di kursi, tangannya memegang dahi. Ekspresinya tidak lagi tegas seperti dulu. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat datang. Aku. Suara Rendra pecah di tengah keheningan. Namun ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan sekarang. Semua keputusan yang dulu ia anggap benar, kini terasa seperti kesalahan yang ia buat sendiri. Ia menunduk. Kalau kita tahu dari awal, gumamnya pelan. Tapi kalimat itu tidak selesai. Karena bahkan ia sendiri tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Nadia akhirnya berbicara. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Dia benar-benar tidak punya masalah. Kalimat itu bukan pertanyaan. Bukan pula pernyataan untuk orang lain. Lebih seperti pengakuan yang sulit diterima. Siska menghela napas panjang. Biasanya ia cepat membela atau mencari alasan. Tapi kali ini tidak. Berarti kita yang terlalu cepat menilai, ucapnya pelan. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan lagi. Hanya fakta yang kini berdiri di tengah mereka. Rendra menggenggam kepalanya. Bayangan Alina kembali muncul di pikirannya. Cara dia berdiri tadi, tenang, tanpa marah, tanpa dendam. Justru itu yang membuatnya semakin terasa berat. Karena Alina tidak datang untuk menghancurkan mereka. Alina datang hanya untuk menunjukkan kebenaran. Dan itu saja sudah cukup membuat mereka runtuh dari dalam. Aku salah. Suara Rendra akhirnya keluar, lebih seperti bisikan. Nadia menoleh. Namun tidak ada yang bisa ia katakan. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan semuanya. Rendra berdiri perlahan. Langkahnya tidak pasti. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Katanya lagi, kali ini lebih jelas. Namun kata-kata itu sudah terlambat. Terlambat untuk memperbaiki. Terlambat untuk mengulang. Terlambat untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Siska menatap lantai. Nadia diam. Dan Rendra hanya bisa berdiri di tengah rumah yang dulu ia anggap benar. Kini terasa kosong. Bukan karena Alina pergi, tapi karena mereka baru benar-benar mengerti. Setelah semuanya terlambat. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Seolah ikut membawa pergi sesuatu yang tidak bisa kembali. Dan di dalam hati mereka masing-masing, satu hal yang sama mulai tumbuh. Penyesalan. Bukan penyesalan yang bisa diperbaiki, tapi penyesalan yang hanya bisa dikenang. Kemenangan sejati. Langit sore itu terlihat tenang. Angin berhembus pelan, membawa udara hangat yang menyentuh wajah Alina saat ia melangkah menjauh dari rumah masa lalunya. Tidak ada lagi rasa ingin menoleh. Tidak ada lagi dorongan untuk kembali. Langkahnya tetap, mantap, dan tidak ragu. Di sampingnya, Dimas berjalan tanpa banyak bicara. Ia tidak mencoba mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu. Ia hanya ada di sana, seperti yang selalu ia lakukan. Alina menggenggam tasnya erat, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa utuh. Beberapa menit sebelumnya, ia masih bisa merasakan tatapan mereka di belakangnya. Kaget, diam, dan sesuatu yang tidak lagi bisa mereka sembunyikan, penyesalan. Namun Alina tidak membawa itu bersamanya. Ia tidak membawa amarah, tidak membawa dendam, tidak membawa keinginan untuk melihat mereka hancur. Yang ia bawa hanyalah dirinya sendiri, yang akhirnya pulih. Langkah demi langkah, Alina terus berjalan. Dulu, ia pergi dari tempat itu sebagai seseorang yang dihina. Kini, ia pergi sebagai seseorang yang mengerti nilainya sendiri. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap langit yang mulai berubah warna. Dimas ikut berhenti di sampingnya. "Kamu nggak nyesel?" tanya Dimas pelan. Alina menggeleng. "Enggak." Jawabannya sederhana, tapi pasti.
Ia menarik napas dalam. Dulu aku pikir aku harus membuktikan sesuatu ke mereka, lanjutnya pelan. Tapi ternyata, aku cuma perlu membuktikan ke diriku sendiri kalau aku nggak salah. Dimas menatapnya dengan tenang. Dan tersenyum kecil. Itu sudah cukup, katanya. Alina mengangguk. Di hatinya tidak ada lagi luka yang terbuka. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung. Yang ada hanya kelegaan. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia tidak menjatuhkan siapapun untuk merasa lebih tinggi. Ia hanya menunjukkan satu hal. Bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan dengan amarah. Cukup dengan dijalani dan dibuktikan. Alina kembali melangkah. Kali ini lebih ringan. Lebih bebas. Dan di setiap langkahnya, ia meninggalkan masa lalu yang dulu hampir menghancurkannya. Namun tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Karena kemenangan sejati Alina bukan tentang membuat orang lain menyesal. Bukan tentang melihat mereka kalah. Tapi tentang satu hal yang sederhana. Ia tidak lagi merasa salah. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya benar-benar merdeka. Tamat.